Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat kabar Islam. Kembali lagi bersama channel kesayangan kita semua. Kali ini, kabar Islam akan membahas niat ikhlas dan cara-cara apa saja untuk bisa belajar ikhlas. Sebelum kita bahas bersama, saya meminta kepada teman-teman semua dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel kabar Islam agar terus dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Seseorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, sesuatu yang paling sulit bagiku untuk aku luruskan adalah niatku, karena begitu seringnya ia berubah-ubah. Niat yang baik atau keikhlasan merupakan sebuah perkara yang sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan sering berbolak-baliknya hati kita. Terkadang ia ikhlas, di lain waktu tidak. Padahal, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ikhlas merupakan suatu hal yang harus ada dalam setiap amal kebaikan kita. Amal kebaikan yang tidak terdapat keikhlasan di dalamnya hanya akan menghasilkan kesia-siaan belaka. Bahkan bukan hanya itu, ingatkah kita akan sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa 3 orang yang akan masuk neraka terlebih dahulu adalah orang-orang yang beramal kebaikan namun bukan karena Allah. Ya, sebuah amal yang tidak dilakukan ikhlas karena Allah bukan hanya tidak dibalas apa-apa, bahkan Allah akan mengazab orang tersebut, karena sesungguhnya amalan yang dilakukan bukan karena Allah termasuk perbuatan kesyirikan yang tak terampuni dosanya, kecuali jika ia bertaubat darinya. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menyatakan, amalan ria yang murni jarang timbul pada amal-amal wajib seorang mukmin seperti sholat dan puasa, namun terkadang ria muncul pada zakat, haji dan amal-amal lainnya yang tampak di mata manusia, atau pada amalan yang memberikan manfaat bagi orang lain, semisal berdakwah, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Keikhlasan dalam amalan-amalan semacam ini sangatlah berat. Amal yang tidak ikhlas akan sia-sia, dan pelakunya berhak untuk mendapatkan kemurkaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana agar kita bisa ikhlas? Setan akan senantiasa menggoda dan merusak amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Seorang hamba akan terus berusaha untuk melawan iblis dan bala tentaranya, hingga ia bertemu dengan Tuhannya kelak dalam keadaan iman dan mengikhlaskan seluruh amal perbuatannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal apa sajakah yang dapat membantu kita agar dapat mengikhlaskan seluruh amal perbuatan kita kepada Allah semata. Dan di antara hal-hal tersebut adalah: pertama, perbanyak berdoa. Di antara yang dapat menolong seorang hamba untuk ikhlas adalah dengan banyak berdoa kepada Allah. Lihatlah Nabi kita Muhammad SAW. Di antara doa yang sering beliau panjatkan adalah doa yang artinya, "Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu sementara aku mengetahuinya, dan aku pun memohon ampun terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui." Hadis sahih riwayat Ahmad. Nabi kita sering memanjatkan doa agar terhindar dari kesyirikan, padahal beliau adalah orang yang paling jauh dari kesyirikan. Inilah dia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat besar dan utama, sahabat terbaik setelah Abu Bakar. Di antaranya doa yang sering beliau panjatkan adalah, "Ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku amal yang saleh. Jadikanlah seluruh amalanku hanya karena ikhlas mengharap wajah-Mu, dan jangan jadikan sedikit pun dari amalanku tersebut karena orang lain." Kedua, menyembunyikan amal kebaikan. Hal lain dapat mendorong seseorang agar lebih ikhlas adalah dengan menyembunyikan amal kebaikannya, yakni dia menyembunyikan amal-amal kebaikan yang disyariatkan dan lebih utama untuk disembunyikan, seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain-lain. Amal kebaikan yang dilakukan tanpa diketahui orang lain lebih diharapkan amal tersebut ikhlas, karena tidak ada yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut kecuali hanya karena Allah semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari di mana tidak ada naungan selain dari naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, laki-laki yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, 2 orang yang mencintai karena Allah,
bertemu dan berpisah karenanya. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan. Namun ia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya tersebut hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, dan seseorang yang mengingat Allah di waktu sendiri hingga meneteslah air matanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apabila kita perhatikan hadis tersebut, kita dapatkan bahwa di antara sifat orang-orang yang akan Allah naungi kelak di hari kiamat adalah orang-orang yang melakukan kebaikan tanpa diketahui oleh orang lain. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik sholat yang dilakukan oleh seseorang adalah sholat yang dilakukan di rumahnya kecuali sholat wajib." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sebaik-baik sholat adalah sholat yang dilakukan di rumah kecuali sholat wajib, karena hal ini lebih melatih dan mendorong seseorang untuk ikhlas. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin menyatakan, di antara sebabnya adalah karena sholat sunnah yang dilakukan di rumah lebih jauh dari riya. Karena sesungguhnya seseorang yang sholat sunnah di masjid dilihat oleh manusia, dan terkadang di hatinya pun timbul riya. Sedangkan orang yang sholat sunnah di rumahnya, maka hal ini lebih dekat dengan keikhlasan. Basir bin Al-Harits berkata, "Janganlah engkau beramal agar engkau disebut-sebut, sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu." Seseorang yang dia betul-betul jujur dalam keikhlasannya, ia mencintai untuk menyembunyikan kebaikannya, sebagaimana ia menyembunyikan kejelekannya. Maka dari itu, wahai saudaraku, marilah kita berusaha untuk membiasakan diri menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita, karena ketahuilah, hal tersebut lebih dekat dengan keikhlasan. Ketiga, memandang rendah amal kebaikan. Memandang rendah amal kebaikan yang kita lakukan dapat mendorong kita agar amal perbuatan kita tersebut lebih ikhlas. Di antara bencana yang dialami seorang hamba adalah ketika ia merasa ridha dengan amal kebaikan yang dilakukan, di mana hal ini dapat menyeretnya ke dalam perbuatan ujub atau berbangga diri yang menyebabkan rusaknya keikhlasan. Semakin ujub seseorang terhadap amal kebaikan yang ia lakukan, maka akan semakin kecil dan rusak keikhlasan dari amal tersebut. Bahkan, pahala amal kebaikan tersebut dapat hilang sia-sia. Sa'id bin Jubair berkata, "Ada orang yang masuk surga karena perbuatan maksiat dan ada orang yang masuk neraka karena amal kebaikannya." Ditanyakan kepadanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Beliau menjawab, "Seseorang melakukan perbuatan maksiat, ia pun senantiasa takut terhadap azab Allah akibat perbuatan maksiat tersebut. Maka ia pun bertemu Allah dan Allah pun mengampuni dosanya karena rasa takutnya itu. Sedangkan ada seseorang yang dia beramal kebaikan, ia pun senantiasa bangga terhadap amalannya tersebut. Maka ia pun bertemu Allah dalam keadaan demikian, maka Allah pun memasukkannya ke dalam neraka." Keempat, takut akan tidak diterimanya amal. Allah berfirman, "Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa di antara sifat-sifat orang mukmin adalah mereka yang memberikan suatu pemberian, namun mereka takut akan tidak diterimanya amal perbuatan mereka tersebut. Tafsir Ibnu Katsir. Hal semakna juga telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Aisyah ketika beliau bertanya kepada Rasulullah tentang makna ayat di atas. Ummul Mukminin Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ayat di atas? Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka, adalah orang yang mencuri, berzina, dan meminum arak. Kemudian ia takut terhadap Allah." Maka Rasulullah pun menjawab, "Tidak, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Yang dimaksud dengan ayat itu adalah mereka yang sholat, puasa, bersedekah, namun mereka takut tidak diterima oleh Allah." Hadis riwayat Tirmizi dengan sanad sahih. Ya saudaraku,
Di antara hal yang dapat membantu kita untuk ikhlas adalah ketika kita takut akan tidak diterimanya amal kebaikan kita oleh Allah. Karena sesungguhnya keikhlasan itu tidak hanya ada ketika kita sedang mengerjakan amal kebaikan, namun keikhlasan harus ada baik sebelum maupun sesudah kita melakukan amal kebaikan. Apalah artinya apabila kita ikhlas ketika beramal, namun setelah itu kita merasa hebat dan bangga karena kita telah melakukan amal tersebut. Bukankah pahala dari amal kebaikan kita tersebut akan hilang dan sia-sia? Bukankah dengan demikian amal kebaikan kita malah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah kita takut akan munculnya perasaan bangga setelah kita beramal soleh yang menyebabkan tidak diterimanya amal kita tersebut? Dan pada kenyataannya, hal ini sering terjadi dalam diri kita. Sungguh amat sangat merugikan hal yang demikian itu. Nomor 5. Tidakkah terpengaruh oleh perkataan manusia? Pujian dan perkataan orang lain terhadap seseorang merupakan suatu hal yang pada umumnya disenangi oleh manusia. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan ketika ditanya tentang seseorang yang beramal kebaikan, kemudian ia dipuji oleh manusia karenanya. Beliau menjawab, itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Begitu pula sebaliknya, celaan dari orang lain merupakan suatu hal yang pada umumnya tidak disukai manusia. Namun saudaraku, janganlah engkau jadikan pujian atau celaan orang lain sebagai sebab engkau beramal soleh, karena hal tersebut bukanlah termasuk perbuatan ikhlas. Seorang mukmin yang ikhlas adalah seorang yang tidak terpengaruh oleh pujian maupun celaan manusia ketika ia beramal soleh. Ketika ia mengetahui bahwa dirinya dipuji karena amal soleh, maka tidaklah pujian tersebut kecuali hanya akan membuat ia semakin tawadu atau rendah diri kepada Allah. Ia pun menyadarinya bahwa pujian tersebut merupakan fitnah atau ujian baginya, sehingga ia pun berdoa kepada Allah untuk menyelamatkannya dari fitnah tersebut. Ketahuilah wahai saudaraku, tidak ada pujian yang dapat bermanfaat bagimu maupun celaan yang dapat membahayakan kecuali apabila kesemuanya itu berasal dari Allah. Manakah yang akan kita pilih wahai saudaraku? Dipuji manusia namun Allah mencela kita, ataukah dicela manusia namun Allah memuji kita? Keenam, menyadari bahwa manusia bukanlah pemilik surga dan neraka. Sesungguhnya, apabila seseorang hamba menyadari bahwa orang-orang yang dia jadikan sebagai tujuan amalnya itu baik karena ingin pujian maupun kedudukan yang tinggi di antara mereka, akan sama-sama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama akan berdiri di padang mahsyar dalam keadaan takut dan telanjang, sama-sama akan menunggu keputusan untuk dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Maka ia pasti tidak akan meniatkan amal perbuatan itu untuk mereka, karena tidak satupun dari mereka yang dapat menolong dia untuk masuk surga ataupun menyelamatkannya dia dari dalam neraka. Bahkan saudaraku, seandainya seluruh manusia mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir berdiri di belakangmu, maka mereka tidak akan mampu untuk mendorongmu masuk ke dalam surga meskipun hanya satu langkah. Maka saudaraku, mengapa kita bersusah payah dan bercapek-capek melakukan amalan hanya untuk mereka? Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam berkata, barang siapa yang berpuasa, sholat, berzikir kepada Allah, dan dia maksudkan dengan amalan-amalan tersebut untuk mendapatkan dunia, maka tidak ada kebaikan dalam amalan-amalan tersebut sama sekali. Amalan-amalan tersebut tidak bermanfaat baginya, bahkan hanya akan menyebabkan ia berdosa, yaitu amalan-amalannya tersebut tidak bermanfaat baginya, lebih-lebih bagi orang lain. Nomor 7. Ingin dicintai namun dibenci. Saudaraku, sesungguhnya seseorang yang melakukan amalan karena ingin dipuji oleh manusia tidak akan mendapatkan pujian tersebut dari mereka. Bahkan sebaliknya, manusia akan mencelanya, mereka akan membencinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperlihat-lihatkan amalannya, maka Allah akan menampakkan amalan-amalannya. Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi, apabila seseorang melakukan amalan ikhlas karena Allah, maka Allah dan para makhluknya akan mencintainya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yang artinya,
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96. Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Dia akan menanamkan dalam hati hamba-hambanya yang soleh kecintaan terhadap orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, yaitu amalan-amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi-Nya. Tafsir Ibnu Katsir. Dalam sebuah hadis dinyatakan, sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Dia menyeru Jibril dan berkata, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah ia." Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit, "Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia." Maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian ditanamkanlah kecintaan padanya di bumi. Dan sesungguhnya apabila Allah membenci seseorang hamba, maka Dia menyeru Jibril dan berkata, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah ia." Maka Jibril pun membencinya. Hasan Al-Basri berkata, ada seorang laki-laki yang berkata, "Demi Allah, aku akan beribadah agar aku disebut-sebut karenanya." Maka tidaklah ia dilihat kecuali ia sedang sholat. Dia adalah seorang yang paling pertama masuk masjid dan yang paling terakhir keluar darinya. Ia pun melakukan hal tersebut sampai 7 bulan lamanya. Namun, tidaklah ia melewati sekelompok orang kecuali mereka berkata, "Lihatlah orang yang ria ini." Dia pun menyadari hal ini dan berkata, "Tidaklah aku disebut-sebut kecuali hanya dengan kejelekan. Sungguh, aku akan melakukan amalan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dia pun tidak menambah amalan kecuali amalan yang dulu ia kerjakan. Setelah itu, apabila ia melewati sekelompok orang, mereka berkata, "Semoga Allah merahmatinya sekarang." Kemudian Hasan Al-Basri pun membaca ayat, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang." Tafsir Ibnu Katsir. Demikianlah penjelasan tentang niat ikhlas dan cara-cara apa saja untuk bisa belajar ikhlas yang dapat kabar Islam sajikan. Semoga dapat memberikan informasi dan juga bermanfaat bagi kita semua. من عاش خادما تحت قدم أمه عاش سيدا فوق رؤوس قومه. من عاش خادما تحت قدم أمه